Partai Keadilan Sejahtera resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024. Anies pun mengungkap sikap PKS yang kerap pasang badan dalam mendukungnya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun memimpin Jakarta, Anies menyebut PKS telah mendampingi dan mengawal erat seluruh perjuangannya. Anies bersyukur bersama PKS mereka bisa membuat Jakarta menjadi kota yang tenang, teduh, aman, dan tentram. Anies mengklaim sikap saling toleransi tumbuh dan saling menghormati muncul di masyarakat di era kepemimpinannya di ibu kota selama 5 tahun. Bukan 5 tahun yang ada ketegangan dan suasana tidak nyaman, kata dia. Sebelumnya hubungan Anies Baswedan dan PKS memang sudah mesra sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beberapa kali PKS pasang badan untuk Anies saat dirinya diterpa kritik. Berikut ini rangkumannya. Bela Anies saat singgung soal pribumi saat Pilgub DKI 2017 masih panas. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pidatonya yang dipersoalkan karena menyinggung kata pribumi. Menurut Hidayat, Presiden Joko Widodo dan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri pernah pula mengatakan soal pribumi dalam pidatonya, namun tidak ada yang mempermasalahkannya. Apakah Pak Jokowi dan Bu Mega ini memecah belah bangsa? Kalau beliau tidak, kenapa Pak Anies dianggap memecah belah? Kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017. Saat pidato pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menyinggung kata pribumi. Akibatnya pidato tersebut menuai kontroversi. Menurut Hidayat, Presiden Jokowi pernah menggunakan kata pribumi saat berbicara soal kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Sedangkan Megawati mengucapkannya dalam pidatonya ilmiahnya saat dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang. Dukung kebijakan PSBB total Anies Baswedan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Jakarta mendukung keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menarik rem darurat. Ketua fraksi PKS Muhammad Arifin menyatakan kondisi ibu kota di tengah pandemi COVID-19 ini sudah mengkhawatirkan. Situasi sulit ini harus diambil di tengah kondisi ibu kota yang sudah mengkhawatirkan, kata dia dalam keterangan tertulisnya Jumat 11 September 2020. Jika PSBB tak kembali diperketat, dia menuturkan pelayanan di rumah sakit bisa kolaps. Pasien positif corona di Jakarta terus bertambah, sementara tempat tidur isolasi di rumah sakit menipis karena pasien yang membeludak dan melebihi kapasitas rumah sakit serta ketersediaan tenaga kesehatan, ujar anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD ini. Bela Anies saat dikritik soal banjir. Tak sampai di situ, PKS juga kerap memasang badan saat kebijakan Anies saat menjabat Gubernur DKI kerap dikritik. Tempo mencatat Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Arifin membela Gubernur DKI Anies Baswedan dalam penanganan banjir di ibu kota. Ia menampik survei Indobarometer yang menyebut Anies kalah dari Ahok dan Jokowi dalam hal penanganan banjir. Arifin menilai Anies lebih bagus mengatasi banjir ketimbang Jokowi atau Ahok. Jauh lebih bagus yang dilakukan Pak Anies, ujarnya saat ditemui di DPRD DKI Selasa 18 Februari 2020. PKS bicara soal penentuan cawapres pendamping Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa pihaknya akan melihat tren paling kuat dalam menentukan cawapres yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kita lihat nanti di dialog-dialog berkepanjangan, tidak ada keputusan saat ini. Hari ini, hari demi hari akan kelihatan siapa tren yang paling kuat. Tergantung berjalannya waktu tinggal beberapa bulan. Abu menyebut bahwa kriteria sosok cawapres yang potensial dipasangkan dengan Anies tidak akan jauh berbeda dengan kriteria dari figur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun lanjut dia, PKS akan membidik figur cawapres uang memilikinya keahlian dalam bidang tertentu.
tapi mungkin harus punya keahlian-keahlian. Apakah itu ekonomi, apakah ngerti tentang Indonesia ke depan, ucapnya. Ia menyebut sosok cawapres akan bergantung pula keputusan dari Anies Baswedan itu sendiri yang cocok dengannya. Semua ada peluang tergantung calon presidennya mau atau tidak, imbuhnya. Abu pun enggan membeberkan kapan sosok cawapres yang diusung akan diumumkan pihaknya maupun koalisi. Pada titik ketemu, itu adalah titik yang paling pas sampai di mana dan kapan bisa kita tentukan calon tersebut, katanya. Sebelumnya mencuat sejumlah nama cawapres diantaranya AHY, Ahmad Heriawan, Andika Perkasa hingga Hovifah Indar Parawangsa.